Selamat datang Ramadan. Silakan absen dulu ya, sambil menunggu anak lain. Tidak apa-apa. Kapunten. Minimal satu. Oh minimal satu. Tapi kok ada loro. Yes. Ikris tak ganti server pisan. Mel dadi server. Cek data ning grup kos wawan tak. Yes. Gak aku
data sing ning grup persoalan tak akan jadi observer kabeh. Komen delok tok ta, Pam? Ya wis. Ya wis delok tok lah ngono. Ha wis. Iki ngumpul wae dhewe kan ya. Karo wate. Tak ada sisi gak apa-apa cari. Hah? Nak dicacakno siji gak apa-apa cari. Enggak. Semua kan pakai flowchart. Lu adikku yang kuliah di biologi, dia bikin flowchart buat alur prakteknya. Praktek di lab lo pakai flowchart ya. Anak biologi. Ya dikumpulno Word karo SAC dhewe-dhewe ta digabung siji. Tapi misal cara ditumpuk SAC tok gak apa-apa ajari. Bapakmu semalam wis enek tulisan diserahkan ngene wis bahagia, Pak. Selamat datang Rahmatul Tias. Silakan absen dulu ya sambil menunggu anak-anak lainnya. Iya Pak, saya sudah absen. Oh ya, bagus bagus. Menanyakan minta izin. Iya izin. Ikut ya. Gak apa-apa wis. Awakmu pas saya presentasi kok tengah-tengah justru ini minta izin terus ya. Sumpah kebel ya. Aku kan kelasku beberapa hari kemarin kan Google Meetan terus. Aku telepon minta izin. Tapi ya mau mana? Kan aku punya cara izin. Mbak Siti, silakan absen dulu ya sebelum memulai. Tolong konsolnya LS rek. Enak. Komunikasi lewat WA. Oh. Tidak sama.
Untuk anak-anak yang baru datang, yang belum absen, silakan absen dulu ya. Ya, karena waktunya udah jam 8.40, saya mulai saja ya, sambil menunggu anak lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menghadiri kelas. Tetap semangat belajarnya, karena hari ini kan tinggal 2 minggu lagi anak-anak UAS ya. Jadi belajarnya diperbanyak. Bermain atau melihat anime atau drama Korea tidak apa-apa, cuman yang penting jangan lupa belajarnya. Begitu ya anak-anak ya. Halo? Halo anak-anak. Ya, saya anggap iya kalau gitu. Jadi hari ini materinya tetap tentang kelas grafik, yaitu user interface menggunakan library Java. Nah, karena masih materinya tentang library Java, saya review tentang materi sebelumnya dari modul yang Bapak bagi pada pertemuan kemarin. Nah, sebelumnya itu apa sih library Java itu? Library Java itu adalah sekumpulan package atau koleksi kelas yang telah disediakan oleh Java. Untuk menggunakan library dalam Java, kita menggunakan sintak import. Nah, sintak import digunakan untuk mengimport atau memasukkan metode-metode dari kelas library yang lain, sehingga metode tersebut dapat digunakan pada kelas yang memanggilnya. Contohnya seperti import java.lang, .io, .awt, atau .swing. Nah, karena materi yang kita bahas ada kelas grafik, maka kita menggunakan java.awt. Nah, kelas grafik sendiri adalah kelas abstrak yang menyediakan interface grafis
untuk menampilkan bentuk dan gambar di layar komputer yang menjalankan platform manapun. Nah, dalam menggambar bangun atau menggambar grafis pada user interface, kita membutuhkan metodenya. Metodenya ada di sini. Nah, sebelumnya untuk anak-anak yang yang tugas kemarin mungkin ada yang pertanyaan, ada yang ditanyakan atau kendala mungkin. Untuk Mbak Umi mungkin apakah ada pertanyaan Mbak Umi? Halo, Enggak, Pak. sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Alhamdulillah kalau gitu. Yang belum ada di sini, yang belum mengerjakan. Yang belum mengerjakan tugas kemarin apa ada? Mungkin ada kendala atau apa gitu dalam mengerjakan tugas. Biar Bapak bantu. Untuk Rohmatul Tias mungkin apakah ada tugas? Ya, apa maksudnya kendala? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ya. Saya lihat dulu mungkin yang belum siapa ya tugasnya ya. Yang belum. Yang belum mengerjakan juga belum hadir ya. Tadi di sini udah mengerjakan semua ini yang hadir. Teman-teman yang lain yang belum hadir tolong diingatkan ya anak-anak. Yang belum hadir ini Salma. Ya mungkin apa untuk yang belum mengerjakan tugas tolong diingatkan ya anak-anak yang teman lainnya. Kita bahas saja tugasnya di sini. Saya kasih contoh aja kalau gitu. Yang kan tugasnya kan membuat pintu dan jendela gitu ya. Saya kasih contoh membuat pintu saja kalau gitu. Nah, untuk membuat pintu kan bentuknya kan persegi panjang. Berarti menggunakan metode fill rack. Sama seperti kita membuat bawah rumah atau mungkin rumput. Rumput ini juga bentuknya persegi. Kita kasih dulu aja. Nah, G dot set color ini digunakan untuk memberi warna. Untuk memberi warna. Warnanya warna pada bangun datarnya. Kalau di saya ini saya beri warna hitam. Nah,
Clearek ini digunakan untuk membangun apa namanya? Membuat gambar bangun persegi. Parameter pertama ini integer X, parameter kedua integer Y, terus untuk yang parameter ketiga ini lebarnya, parameter keempat ini adalah tingginya. Kita lihat dari rumah ini ya, yang bagian bawah rumah ini integer X-nya itu di sini, dan integernya X-nya 200, integer Y-nya 250 bagian sini. Terus kita kira-kira berapa gitu. Kan bagian kotak bawah ya ini lebarnya 200, tingginya 150. Berarti kita atur di 250 aja kalau gitu. 250. Integer Y-nya mungkin 225 mungkin. Lebarnya 50, tingginya 50. Kita coba jalankan aja dulu. Ya, yang baru datang mungkin tadi siapa ya? Unggul Brilian sama siapa tadi? Unggul Brilian. Yang baru datang tadi apakah ada kendala ya dalam mengerjakan tugas? Yang baru datang tadi siapa ya? Ya, Rifandi. Rifandi, kamu kan belum ya? Apakah ada kendala mungkin biar Bapak bantu mengerjakan tugas? Ada, Pak. Apa kendalanya? Laptop saya rusak, Pak. Oh, laptopnya rusak. Jadi saya sering error gitu, Pak. Error pada bagian apanya? Laptopnya. Sering foreclose. Overclock. Pakai NetBeans itu. Oh, Kalau Pak. NetBeans nggak bisa, boleh pakai ripple.it ini. Di sini kan lebih mudah ya, pakai ripple.it. Iya, Pak. Jadi nggak harus pakai NetBeans, boleh pakai ripple.it. Nah, terus apa namanya? Apa ada kendala lainnya selain NetBeans? Udah sih, Pak. Udah itu aja. Ya, kan sekarang kan masih ada batas waktu pengumpulan tugasnya kan. Kalau bisa dikerjakan aja ya nanti. Biar Iya, Pak. ya, sayang kan nilainya, apalagi udah ke 12 ini. Biar dapat nilai itu apa nama saya kasih contoh pada pembuatan pintu untuk mengerjakan tugasnya. Untuk jendelanya nanti coba dikerjakan sendiri. Nah, pada pintu ini kan posisinya di mana itu? Kita X 250, X itu dari kiri ke kanan.
X, terus integer Y-nya dari atas ke bawah. Nah, pada integer Y-nya ini kurang ke bawah, berarti ditambahkan misalnya 275 misalnya, kita jalankan. Nah, ini udah ke bawah. Tapi di sini kan tingginya itu kan kurang ke bawah tingginya. Maksudnya tinggi perseginya. Kita tambahkan pada tinggi menjadi berapa itu? 75 mungkin. 75. Kita coba jalankan. Nah, tapi karena masih kurang ke bawah, berarti kita tambahkan lagi yang apa namanya? Yang pakai integer Y-nya. Integer Y, saya ulang lagi, integer Y itu cara menghitungnya itu mulai dari atas ke bawah. Nah, ini ukurannya 275 pixel. Berarti kurang ke bawah, berarti kita tambahkan lagi. Mungkin 300 ya. Kita coba 300 saja. Masih kurang, kita tambahkan lagi. Intinya dalam membuat pintu atau jendela nanti, kita cocok-cocokkan gitu. Atau kamu hitung perkirakan juga boleh. Nah, udah jadi. Nah, nanti kalian tinggal menambahkan jendela di pinggir pintunya ini. Begitu. Untuk yang terutama yang belum mengerjakan tugas mungkin udah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Mas Revandi udah paham? Sudah, Pak. Udah. Ya, bagus. Jadi itu review dari materi sebelumnya. Review dari materi sebelumnya. Jadi yang belum mengerjakan tugas, silakan dikerjakan. Kalau misalnya ada kendala, boleh tanya di sini. Atau mungkin baru kepikiran waktu udah kelas, boleh tanya melalui WA. Begitu ya, anak-anak. Nah, sekarang saya sudah review. Saya Bapak udah bagikan tentang permainan AR sebelumnya saya bagikan melalui Classroom. Mana ya tadi ya? Nah, ini. Silakan download dan install terlebih dahulu permainan pembelajaran AR Android. Downloadnya boleh pakai ini langsung di-download. Boleh langsung di-download ini. Atau mungkin bisa melalui link Mega yang Bapak bagikan. Misalnya kalau misalnya ada kendala mendownloadnya dua-duanya, Bapak mungkin bisa buatkan linknya lagi. Tapi coba dulu ya downloadnya melalui ini. Bapak apa namanya? Demonstrasikan aplikasinya. Oh ya, udah kelihatan ini greennya, layarnya. Mas Rafli udah kelihatan Mas Rafli. Mas Rafli Ramadan.
Halo Mas Rafli. Sudah, Pak. Sudah. Ini tampilan dari apa namanya aplikasi permainan AR. Jadi nanti misalnya kan tentang materinya tentang kelas grafik. Misalnya kita ingin membuat gambar grafik persegi. Nanti di sini melalui permainan AR akan muncul kodenya. Misalnya kan apa namanya membuat persegi itu kodenya itu filrect integer x, integer y, integer width atau lebar, integer height atau tinggi. Terus ada garis ini. Garis itu kalau ingin menggambar garis itu kodenya drawline, integer x1, integer y2, integer x2, integer y2. Jadi di sini ada dua titik. Dua titik itu nanti membentuk garis. Jadi dihubungkan membentuk garis. Terus selanjutnya ada gambar untuk membuat segitiga, yaitu menggunakan fill polygon. Nah, fill polygon sendiri itu sebenarnya tidak terbatas untuk segitiga saja, tapi bisa membuat bangun segi 5, segi 6, dan seterusnya. Nah, untuk membentuk segi 5, 6 itu tergantung titiknya. Misalnya segitiga itu titiknya ada 3, berarti titiknya ada 3. Terus kalau segi 5, titiknya ada 5, segi 6, titiknya 6, dan seterusnya. Begitu. Terus kan ada apa namanya lingkaran ya. Lingkaran itu kodenya filoval. Integer x, integer y, terus ada lebar, ada tinggi. Nah, untuk menggambar string, misalnya stringnya ini hello world. Nah, itu kodenya drawString. Terus string str itu tulisannya apa? Terus posisinya di mana? Posisinya itu diatur pada integer x dan integer y. Nah, jadi itu aplikasinya. Aplikasinya enggak, jadi anak-anak nggak harus ngeprint gambar-gambarnya. Di situ nanti ada gambarnya kan. Nah, ini gambarnya. Gambarnya bisa pakai layar laptop atau HP. Jadi mungkin membutuhkan 2 HP juga bisa. Nah, ini keluar. Ini untuk garis tadi. Ini hello world. Terus ada lingkaran dan seterusnya. Jadi begitu anak-anak. Jadi apa namanya? Aplikasinya tadi silakan di-download, dicoba. Nanti apa namanya kan ada tugas ya. Tugas soalnya itu untuk menjawab soal yang memerlukan aplikasi tadi. Aplikasinya di-download terus diinstal tadi. Saya contohkan aplikasinya. Ya, tadi kelihatan apa enggak ya? PBO. Ini aplikasinya itu namanya PBO aplikasinya. Kita buka dulu. Sudah kelihatan. Soalnya persegi ya. Nah, ini ada kodenya keluar nanti. Terus garis keluar kodenya drawline. Segitiga keluar kodenya polygon dan seterusnya. Gitu. Anak-anak coba download aplikasinya. Nanti
silakan di screenshot aplikasinya. Nanti untuk screenshot aplikasinya nggak wajib, tapi nanti dapat nilai tambahan. Terus ada tugasnya itu kan menjawab soal. Kalau tugasnya itu wajib dikumpulkan soalnya. Nanti saya bagikan soalnya melalui Google Classroom. Ya, sampai dari situ apa ada pertanyaan? Terutama aplikasinya ini. Pak, itu tadi aplikasinya nggak bisa diinstal. Oh, nggak bisa. Nggak bisa semua. Udah di-download belum? Udah kan? Udah. Udah. Udah di-download tapi nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa itu maksudnya nggak mendukung atau apa? Gimana? Halo Mbak Siti. Ya Pak, itu nggak bisa dibuka gitu loh Pak. Sudah di-download. Nggak bisa dibuka. Iya, nggak bisa dibuka. Oh, nanti Pak upload ulang lagi. Iya. Ya. Jadi mungkin ada yang nggak bisa, mungkin karena salah aplikasi atau gimana. Nanti Bapak coba upload lagi aplikasinya. Terus ada pertanyaan lain selain itu atau masih aplikasi? Ada pertanyaan lagi? Ya, untuk Mas Torik baru datang. Tadi Mas Torik kan ya tugas. Apakah ada? Iya, Pak. Udah mengumpulkan tugas? Belum? Belum, Pak. Apakah ada kendala? Saya masih dipakai. Oh, ya, tapi usahakan dikerjakan ya tugasnya. Masih ada waktu untuk mengumpulkan. Ya, Pak. Kali nilainya itu udah membantu nilai kalian. Tapi dikerjakan di HP bisa, Pak. Oh, bisa. Pokoknya keluar hasilnya, kodenya bisa berjalan gitu. Pakai ripple.it boleh, netbeans boleh. Yang penting bisa. Ya, Pak. Ya. Anak-anak lain mungkin ada yang ditanyakan, terutama yang tugas, ada kendala apa lagi gitu? Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, mungkin anak-anak baru sadar ada kendala di waktu habis kelas ini, boleh ditanyakan melalui WA. Biar Bapak bantu solusinya apa gitu ya. Ya, mungkin itu saja kelas pembelajaran hari ini. Untuk aplikasinya silakan coba diinstal dulu. Kalau misalnya nggak bisa, boleh dilaporkan ke Bapak. Bapak akan perbaiki aplikasinya. Begitu ya anak-anak. Iya Pak. Ya. Karena udah mau selesai, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang aplikasi itu menginstal yang apa, Pak? Oh iya, mungkin yang baru datang ya. Aplikasinya udah saya bagikan di apa namanya? Google Classroom. Di situ ada aplikasi AR untuk membantu materi kelas grafik. Nanti ada soal yang memerlukan aplikasi itu tadi. Begitu.
Iya Pak, makasih Pak. Apa ada pertanyaan lagi Mas Torik? Berapa MB Pak aplikasinya? 50. Tapi kalau misalnya kuotanya nggak ada ya nggak usah dipaksakan gitu. Nggak apa-apa kok Pak, masih banyak penyimpanan saya. Ya. Yes Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah Mas Mei. Udah Bu Hanifah. Tadi Bu Ratna udah saya hubungi. Terus kita refleksinya gimana? Apa? Refleksinya gimana Bu Burat? Refleksi LS-nya Oh, dijadwalkan di lain hari atau oh iya. refleksinya Mas? Jadi biasanya setelah LS itu saya, guru pamong, sama isinya sama pengamat kelasmu hari ini kita ngobrol bareng gitu. Ya. Kebetulan LS-nya Ya. Ya tapi kalau biasanya kita ngobrol bareng sama guru pembimbingnya juga. Berat berupa berupa bukan tapi belum datang. Oke. Jadi apa kita jadwalkan di hari yang lain, di kesempatan yang lain atau gimana Mas? Oh ini masih belum dihitung LS. Udah grup tapi baru iya. Jadi gini deh kan masih ada kesempatan terakhir minggu depan ya berarti ya. Iya. Oke, kalau misalnya ada kesempatan LS yang lebih baik beda dengan guru pamong yang hadir, oke kita bisa adakan LS lagi gitu aja ya. Tapi kalau misalnya di minggu depan ternyata nggak bisa juga, ya berarti terpaksa yang kali ini kita jadikan LS gitu aja ya, Mas ya. Oke. Atau mungkin nanti coba dikomunikasikan sama Bu Ratna juga. Ya. Udah barusan datang, Bu. Oke. Assalamualaikum, maaf. Iya, waalaikumsalam, Bu. Ini saya mau menanyakan kira-kira mekanisme refleksinya bagaimana? Apakah mau dilakukan sekarang atau di kesempatan lain? Kalau sekarang kayaknya kan Bu Ratna belum belum berkesempatan hadir. Ataukah kita refleksi Kelasnya. Barusan sudah selesai? Sudah tahu gitu. Iya gimana ini saya enggak? Atau ada recordnya enggak? ada. Bisa recordnya. Udah saya record. Oke. Bisa recordnya dikirim ke sini. Boleh. Nanti refleksinya meet lagi atau gimana ya nanti Bu? Monggo Bu, kalau misalnya mau meet lagi silahkan, atau misalnya kita bahas lewat chat. Lewat chat. Ya. Mungkin komentar bisa dimasukkan ke grup yang itu juga nggak apa-apa Mas. PLP itu loh. Ya yang PLP 2. Iya. Ya Bu Ratna dimasukin. Udah ada grup Bu, mungkin nanti bisa masuk grup itu sebentar gitu, nanti bisa keluar lagi gitu. Ya. Itu aja ya Bu, kayaknya lebih mudah. Aduh sayang sekali. Masih ada waktu tadi untuk join.
Iya, Udah? saya juga tadi joinnya baru tengah-tengah. Oh, ada di standby-in. Oke, sebelumnya saya minta maaf Bu Hanifah, Oke. baru bisa join dan ternyata telat. Mas Dana juga. Nanti maaf ya, nggak bisa langsung melihat Mas secara langsung tadi, Iya, nggak apa-apa. tapi Bapak sudah mewakili. Jadi nanti saya tunggu untuk hasil recordnya. Kalau sudah nanti bisa dimasukkan Bu Hanifah ke grup yang sudah kita bentuk begitu ya. Iya. Oke. Baik, Bu. Oke, Bu Hanifah. Terima kasih Bu Hanifah sudah hadir. Sama-sama, Bu. Oke. Mas Neng, mungkin bisa diakhiri. Mas Dana. Nah, mungkin teman saya kan juga observasi. Mungkin Mas Chandra ada saran dari Mas Chandra untuk saya ini, maksudnya mengajarnya. Mungkin ini ya Mas Dana, sekalian aja refleksinya nanti. Nanti ya. Oke. Akhiri aja ya, Bu ya. Iya, di akhir aja. Nah, ya. Terima kasih sudah hadir Bu Ratna, Bu Hanifah sama Mas Chandra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.